Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ekolab Ekonomi Akuntansi, lab tempat kita belajar ekonomi dan akuntansi. Nah, di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan mengenai perhitungan persediaan barang dagangan dengan sistem perpetual dengan metode FIFO ya. Apa itu metode FIFO? Ya, FIFO itu singkatan dari first in first out ya. Ini merupakan metode perhitungan harga pokok penjualan dengan anggapan bahwa harga pokok persatuan barang yang pertama masuk itu akan digunakan untuk menentukan harga pokok barang yang pertama kali dijual gitu, atau pertama kali keluar. Nah, metode ini paling banyak digunakan ya oleh perusahaan dagang. Karena apa? Karena barang yang tersimpan di gudang itu adalah barang yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih lama dibandingkan dengan barang yang dikeluarkan untuk dijual. Misalnya toko bahan makanan gitu ya. Toko yang memang menjual makanan itu biasanya kan ada kadaluarsanya, berarti yang pertama kali dibeli itu harus dikeluarkan atau harus dijual lebih dulu gitu ya. Nah, untuk memahami bagaimana perhitungan harga pokok penjualannya dengan menggunakan metode FIFO ini, kita langsung saja latihan soal ya dan langsung kita bahas. Soal nomor 3. Cermatilah transaksi pembelian dan penjualan di bawah ini. Tanggal 1 Februari dibeli barang dagangan sebanyak 75 unit, masing-masing 15.000. Kemudian tanggal 3-nya dijual barang dagangan sebanyak 50 unit. Tanggal 5-nya dibeli barang dagangan 150 unit. Kemudian tanggal 7-nya dijual lagi sebanyak 75 unit. Nah, soalnya itu adalah pencatatan ke dalam kartu persediaan dengan menggunakan metode FIFO. Yang benar adalah soal ini meminta kita membuat atau mencatat ke dalam kartu persediaan. Nah, kita langsung saja kita kerjakan aja seperti yang soal nomor 1 dan nomor 2. Kita hitung berapa persediaan akhirnya. Nanti kita samakan dalam jawaban di buku ini ya, dalam bentuk kartu persediaannya. Soal nomor 3 itu menggunakan metode FIFO. Artinya perusahaan menjual barang dagangannya dengan cara menjual terlebih dahulu barang yang pertama kali dibeli. Ya, biasanya terutama untuk bahan makanan ya, makanan itu berarti expirednya kan kalau makanan cepat, berarti yang pertama kali dibeli harus pertama kali dijual. Ini FIFO. Nah, kita langsung saja kerjakan dulu. Tanggal 1 Februarinya itu ada langsung pembelian sebanyak 75 unit dengan harga per unitnya adalah 15.000. Nah, kemudian tanggal 3-nya, tanggal 3 bulan 2 dijual barang dagang 50 unit. Penjualan. Nah, ini 50 unit. Nah, harganya masih yang ini karena sampai tanggal sekarang itu belum lagi ada pembelian. Berarti pembelian hanya satu kali tanggal 1 ini. Berarti ini dikeluarin lebih dulu ya. Berarti harganya adalah 15.000. Oke, selanjutnya tanggal 5 Februari dibeli. Tanggal 5 Februari melakukan lagi pembelian. Kita saldokan dulu ya. Berarti sisanya itu saldonya atau sisa persediaannya. Berarti ini 75 dikali 50, berarti sisanya ada 25 unit lagi. Dengan harga 15.000. Oke, sekarang lanjutkan tanggal 5-nya. Tanggal 5 bulan 2-nya itu melakukan pembelian. Pembelian sebanyak 150 unit. Dengan harga 17.000. Nah, ini beda ya. Beda harganya. Pada saat tanggal 3 itu, tanggal 1 itu 15.000 ya. Tanggal 5 beli udah naik jadi 17.000 ya. Nah, berarti saldo kita sampai tanggal 5 Februari itu adalah 25 unit yang 15.000 dan 150 unit yang harga 17.000, atau kita boleh tulis lagi biar kelihatan saldonya atau sisanya biar seperti yang ini. Berarti 25 unit dengan harga 15.000
dan 150 unit dengan harga 17.000. Nah, baru tanggal 4-nya itu dijual. Tanggal 7 bulan Februari melakukan penjualan sebanyak 75 unit. Nah, 75 unit. Perhatikan, karena ini menggunakan Vivo, kan ada sisa nih. Sisanya 25 unit yang dulu 15.000 dan 150 unit yang terbaru dibeli. Karena ini menggunakan Vivo, berarti keluarin dulu yang ini. Yang pertama kali dibeli yang ini. Berarti keluarkan dulu 25 unitnya, habiskan sebanyak 25 unit dengan harga 15.000. Kemudian sisanya yang 50 unitnya ngambil dari sini, yang terakhir dibeli. Berarti di sini adalah 50 unit. Karena totalnya adalah 75 unit dengan harga 17.000. Itu. Nah, ini kalau dijumlahkan saldonya itu, sisanya itu nanti yang ini habis, berarti tinggal yang ini. Yang ini dikurangi 50, berarti 100 unit. Sisanya itu. Yang harganya ini 17.000. Tuh. Jadi kalau ditanya berapa ini kira-kira harga pokoknya yang tanggal 7, penjualan tanggal 7, tinggal dijumlahkan saja, ini dikalikan 25 unit kali 15.000 berarti 375.000 ya. Kemudian yang 50 unitnya 50 kali 17.000 berarti 850. Ya, ini kalau dijumlahkan berarti totalnya 1.225.000. Itu ini adalah harga pokok penjualan yang tanggal 7. 1.225.000. Nah, karena ini soalnya meminta untuk pencatatan yang benarnya pada kartu persediaan, maka kita cek saja langsung ke bukunya, ke jawabannya. Oke, yang option A, ini kartu persediaannya. Lihat, saldonya itu berarti sisanya itu adalah 100 unit dengan harga 17.000. Kalau dijumlahkan ini berarti 1.700.000 ya. Nih. Ya, kita lihat yang kartu persediaan A itu saldonya betul ya 1.700.000, tapi kita cek yang lain. Yang option B ini juga 1.700.000. Kemudian yang option C ini 1.275.000, berarti ini lewat ya, ini juga lewat. Yang E juga lewat 1.275.000 karena hasilnya itu harusnya 1.700.000. Kita cek yang A. Nah, ini kita fokus aja langsung ke sini, ke Februari yang penjualan ini nih, yang terakhir yang 75 unit. Yang 75 unit itu tadi harusnya menurut hasil penyelesaian kita 25 unit kali yang 15.000 nih ya, berarti keluarin dulu yang ini karena Vivo, berarti yang pertama kali dibeli, yang terakhir ini, yang terakhir yang sisa, maksudnya yang sisa dulu ini berarti kan pertama kali dibeli, ini harus dikeluarin dulu, dihabiskan dulu, berarti 25 habiskan yang 15.000, dan terakhir yang 50 unitnya kan 75 unit, ngambil dari yang terakhir dibeli yang ini, yang 150 unit, berarti 50 kali yang 17.000 berarti 850.000. Ini udah betul, berarti sisanya 100 unit dengan harga 17.000. Yang ini sisanya kan ini 150 diambil 50 berarti sisa 100 yang harga 17.000. 100 unit kali 17.000 adalah 1.700.000. Tuh. Nah, ini kenapa yang B juga sama? Kita cek saja langsung ke sini. Nah, ini 75 unit itu yang benar memang 75 unit dikeluarinnya ya, presiden keluar nih. Keluar tuh dijual maksudnya. 75 unit, tapi ini dikalinya 17.000 yang semua ini. Yang harga yang terakhir. Sedangkan kita ini yang soal ini menggunakan metode Vivo. Berarti harusnya keluarin dulu yang ini. Yang 25 unit berarti harus dibagi 2. 25 unit yang 15.000, 50 unit yang harga 17.000. Tuh, sedangkan ini pakai yang harga terakhir. Kalau ini berarti menggunakan metode LIFO. Last in first out. Berarti mengeluarin dulu yang terakhir dibeli. Berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah yang A. Ya, demikian pembahasan mengenai metode Vivo ya yang digunakan oleh perusahaan. Nah, bagaimana kita menghitung harga pokoknya jika menggunakan Vivo ini.
Selanjutnya untuk metode rata-rata, kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.